Halo bosku, selamat datang di channel Alur Cerita Donghua. Semoga kita semua dalam keadaan sehat walafiat dan berlimpah rezeki. Saat ini Mimin ingin membagikan kembali alur cerita dari film Donghua, Legend of Martial Immortal, dan Mimin ingin mengingatkan bahwa konten ini full spoiler. Sebelum menonton jangan lupa subscribe, like dan komen ya. Oh ya, jangan lupa aktifkan juga notifikasinya biar nggak ketinggalan video terbaru. Tanpa basa-basi berlama-lama selanjutnya, yuk kita langsung saja dengarkan cerita terbarunya. Episode 2761 Hongjun. Ledakan. Jejak telapak tangan yang menutupi langit runtuh, menghancurkan langit dan menghancurkan bumi, menindas seluruh surga, kecuali Ye Chen, semua orang hancur dan tidak bisa bergerak. Dalam sekejap, visi Ye Chen tentang dunia yang kacau runtuh, dalam sekejap, tubuh tiran dimusnahkan, dalam sekejap, geng surgawi reinkarnasi besar hancur. Namun, sosok pantang menyerah itu tidak jatuh, tangannya memegangi langit, tubuhnya telanjang, kakinya ditekuk ke telapak tangan, tulangnya retak, dan tubuh suci kuno emas itu menjadi berdarah dalam sekejap. Ah! Raungan Ye Chen adalah raungan dari jiwa. Seluruh tubuh berwarna emas dan ilahi, dan tubuh suci kuno pantang menyerah. Obsesi uniknya dapat berdiri tegak. Kekuatan obsesi tidak terbatas pada saat itu. Telapak tangan, untuk menopangnya kembali. Gudong. Meskipun orang-orang di dunia tidak bisa bergerak, mereka menelan ludah mereka secara kolektif dan menatap kosong pada Ye Chen, tubuh suci yang sunyi, yang menguasai dunia dan benar-benar memegang telapak tangan Miesi. Gudong. Juga menelan, ada Jiang Taigong, yang ekspresinya membatu, sulit dipercaya bahkan dia, yang membawa 3 tentara kaisar, akan ditekan dalam sekejap. Ye Chen benar-benar memblokir tatakan telapak tangan kaisar, itu terlalu menentang surga. Gudong. Melihat pemandangan itu, Kaisar Xuan menelan ludahnya secara diam-diam, matanya tegak, tubuh suci Kaisar 8 kali lipat dapat memegang telapak tangan Kaisar, meskipun leluhur Tao tidak menggunakan kekuatan penuhnya, Ye Chen juga mendominasi. Dunia tiba-tiba jatuh ke dalam keheningan. Di dunia yang bobrok itu, Ye Chen terhuyung-huyung, dan bahkan tidak bisa diam. Dia bermandikan darah tubuh suci, dan energi emas dan darah semuanya telah dimusnahkan. Dewa perang di hari kiamat, menemani oleh angin darah yang menderu-deru, dapat berbaring kapan saja, dia masih setetes di Taichang, tetapi sosok berdarah itu sangat menyilaukan. Hahaha. Ketenangan yang bertahan lama akhirnya dipatahkan oleh senyuman Ye Chen, punggungnya suram, dengan rambut acak-acakan, seperti orang bodoh yang gila, tertawa terbahak-bahak, dengan kesedihan dalam senyumannya. Tiba-tiba, Kaisar Xuan sepertinya mengetahui keadaan pikiran Ye Chen. Tubuh suci itu kuat, dan dia benar-benar melihatnya. Dalam ingatannya, Ye Chen adalah satu-satunya yang berani mengeraskan Kaisar Puncak dengan negara kuasi Kaisar tingkat 8. Dia adalah semut rendahan. Tapi dia tegas dan pantang menyerah, tidak pernah menyerah. Mata orang yang bereinkarnasi Dacu sudah lembab, tubuhnya tidak bisa bergerak, jiwanya gemetar, melihat Ye Chen hari ini, seperti melihat kehidupan sebelumnya, komandan yang memimpin seluruh pasukan Dacu untuk menyerang, masih begitu ulet. Jika Yue Xin masih hidup, dia akan meneteskan air mata, dia seharusnya senang karena guru suci keluarganya, kaisar dari Great Chu-nya, tidak ragu untuk melawan segel kaisar untuk menagih hutang darah. Hahaha. Ye Chen masih tertawa, sempoyongan, bodoh dan gila. Tersenyum dan tertawa, tawanya berhenti tiba-tiba, dan Yang Tian meraung, Hongjun. Dengan raungan keras, dunia bergetar. Raungan Ye Chen tidak lagi sedih, itu penuh dengan kesedihan dan kemarahan, matanya yang sudah redup berubah menjadi merah darah dalam sekejap, keras dan haus darah. Dia masih tubuh suci itu, atau setan suci itu, yang berani menentang cetakan telapak tangan Kaisar, dan bahkan berani memanggil nama Kaisar secara langsung, dan Kaisar Xuan menghela nafas ketika mendengarnya. Mengapa? Berkabut dan kosong, ada desahan, dan sosok terwujud, yang merupakan ilusi leluhur Tao. Saya tidak dapat melihat kehormatan dengan jelas, tetapi saya melihat pakaian ungu itu bergoyang, dan saya melihat Kaisar dan para dewa di sekelilingnya. Saya tidak melihatnya mengungkapkan kekuatan Kaisar, tetapi dia seperti dewa. Menekan keabadian, dia tampaknya berdiri di akhir tahun, begitu jauh sehingga dia tidak dapat disentuh. Sekali lagi, dia mengulurkan tangannya. Tapi kali ini, tubuh suci itu sangat tidak berdaya, ditekan oleh telapak tangan, diayunkan dengan satu langkah, dan akhirnya jatuh dalam angin berdarah, dan dibawa ke lengan baju oleh ilusi leluhur Tao.
Mereka melihat ke atas, bayangan leluhur Tao menghadap, melihat gunung mayat dan lautan darah, keadaan pikiran Kaisar tidak dapat membantu menutupi dadanya, dan dia tidak tahu apakah itu tertekan atau marah, itu telah menjadi neraka tanpa akhir. Apakah kamu tidak bahagia? Kaisar Xuan meliriknya. Daozu menarik napas dalam-dalam, ingin menamparkan Xuan Di Suying sampai mati, matanya menjadi marah saat melihat pria itu, dia senang adikmu. Tuan, murid itu bersalah. Kakek itu terhuyung-huyung selangkah demi selangkah, berjalan ke kehampaan, dan berlutut di sana dengan keras, seperti seorang menteri yang menyembah kaisar, dan ekspresi di matanya penuh dengan rasa bersalah dan menyalahkan diri sendiri. Melihat ke surga, dia melihatnya sebagai neraka. Jika dia bangun pagi, dia bisa menghentikan malapetaka, setidaknya dia bisa menyelesaikan malapetaka sebelum Ye Chen menjadi iblis, dan tidak akan ada segunung mayat dan darah. Daozu Pantom tersenyum dan menggelengkan kepalanya. Jika dia bersalah, dia adalah pendosa terbesar. Mengetahui bahwa Ye Chen datang ke surga, mengetahui bahwa pria itu akan hidup, dia seharusnya membawa Ye Chen pergi terlebih dahulu dan menyegelnya selama ratusan tahun. Sayang sekali. Dia masih melebih-lebihkan surga, dan meremehkan Ye Chen. Dia secara naluriah berpikir bahwa tidak peduli seberapa menentang surga, seseorang yang datang ke sini dengan perampokan tidak akan dapat membuat gelombang besar, tetapi dia salah. Pria besar dari manusia dunia Kaisar Chu terlalu marah. Dalam waktu kurang dari 3 tahun, dia telah maju ke surga ke-8 Zundi. Selain itu, dia telah melewati kesengsaraan, dan dia telah melewati kesengsaraan di surganya. Kekuatan tempur Ye Chen, dia adalah jelas bahwa Jiang Taigong, yang berlutut di depannya, bukanlah lawannya. Itu karena meremehkannya sehingga dia dalam masalah, dan bahkan dia terbangun. Bisa dibayangkan bahwa pembunuhan iblis oleh Ye Chen terlalu jauh. Siapa orang itu? Melihat Chang Miao, melihat Jiang Taigong berlutut, semua orang di dunia membuka mulut dengan kaget, siapa Jiang Taigong, dewa surga tua. Semua dewa di istana surga alam atas disegel olehnya, tidak peduli senioritas atau status mereka, mereka adalah puncak alam surga. Itu adalah dewa yang sejati. Di surgaku, ada seorang kaisar agung. Tubuh para dewa tua semuanya gemetar, dan kekuatan dunia Sanxian yang tak tertandingi juga bergetar di hati mereka. Keadaan puncak Zundi, perasaan yang paling nyata, meskipun itu ilusi, itu adalah kaisar yang hebat. Pada saat itu, kesadaran mereka terbalik, dan mereka tidak pernah menyangka bahwa masih ada kaisar agung yang tersembunyi di surga, yaitu dewa alam semesta yang tak terkalahkan. Tidak heran kakek berlutut di atasnya. Kaisar legendaris. Hidup ini tidak sia-sia. Rasanya seperti mimpi. Keadaan pikiran yang terkejut dari semua yang abadi sulit untuk ditenangkan. Melihat Chang mata Miao, mereka penuh kekaguman, dan ekspresi mereka juga kabur dalam keadaan kesurupan, tidak dapat membedakan antara kenyataan dan ilusi. Di bawah tatapan mereka, seberkas cahaya tebal jatuh lurus ke bawah dari langit, menembus dunia atas dan bawah. Dengan seberkas cahaya sebagai pusatnya, lingkaran cahaya ungu menyebar tanpa batas. Kemanapun ia lewat, angin berhenti dan udara bertiup alirannya mandek, dan daun-daun yang berguguran tetap di udara, seolah-olah segala sesuatu di dunia membeku karenanya, tidak peduli siapa yang pergi ke teater, makan, menggoda gadis, semuanya terhalang tanpa terkecuali. Sebelum Daozu pergi, dia menetap di langit berkabut, melambaikan tangannya terus-menerus, dan membalikkan Qian Kun yang gelisah kembali ke posisi semula. Berkat Ye Chen yang mengganggu Qian Kun dia membangunkannya. Jika dia terus membunuh seperti ini, menunggunya saat bangun, pemandangan di surga akan semakin tragis. Kaisar Xuan hanya menghela nafas, dalam pertempuran ini, kekuatan tempur puncak pengadilan surgawi alam atas hampir musnah oleh Ye Chen. Pembangkit tenaga listrik yang tersisa sangat terbatas. Dalam kegelapan, sepertinya ada gertakan. Suara ini datang dari dunia bawah, dari kaisar dunia bawah, dan itu benar-benar kekuatan supranatural yang hebat. Melalui sudut dunia bawah, saya melihat surga dari dunia bawah. Saya ingin melihat benjolan bayi Ye Chen. Saya belum pernah melihat dia untuk waktu yang lama, dan aku sangat merindukannya. Tidak masalah jika Anda melihatnya, mata Anda tegak, Anda tidak melihat Ye Chen, tetapi Anda melihat gunung mayat dan lautan darah yang telah membeku, yang merupakan tanah abadi, jelas sial, apakah ini sedang kacau? Ya, itulah yang kacau. Invasi iblis surgawi. Kaisar dunia bawah mengangkat alisnya. Ye Chen membunuhnya.
Kaisar Xuan Suying terbatuk datar. Aku ingin tersenyum. Aku tidak tahu apakah aku bisa. Tersenyumlah. Di masa lalu, dunia bawah saya hidup, dan surga Anda akan lebih hidup. Saya tidak mengerti, ada seorang kaisar duduk di kota, mengapa dia dibunuh seperti burung ini, apa yang kamu lakukan untuk makan? Wajah tua Daozu menjadi gelap, dan dia benar-benar ingin membunuh dunia bawah, jadi dia memukul bajingan itu, dan dia harus memukulinya sampai mati. Kaisar dunia bawah bahagia, sudah bertahun-tahun tanpa akhir, dia bahagia hari ini, jarang melihat leluhur Tao Kempis, dia bersemangat hanya dengan memikirkannya, cukup baginya untuk bahagia selama ratusan tahun. Daozu menjentikkan lengan bajunya, mengisolasi dunia bawah. Kaisar Xuan juga menutup matanya, tetapi menghilang dalam sekejap mata. Hanya Patriark Dao yang masih berhati-hati, menggerakkan langit dan bumi, berapa kali iblis surgawi menyerbu, surga aman dan sehat, karena Ye Chen menderita kerugian yang begitu besar, apa yang dia lakukan sebagai seorang kaisar tidak kompeten. Dunia jatuh ke dalam keheningan lagi. Bencana yang melanda dunia atas dan bawah akhirnya berakhir, dengan darah terlihat di mana-mana, menutupi seluruh surga, dan aura berdarah sangat kuat. Melihat langit dan bumi, sosok di alam atas dan bawah seperti patung es, yang semuanya mempertahankan postur sebelum disegel, dan semuanya seperti aslinya. Tuan, siapa dia? Taigong Jiang dengan hormat berdiri di samping Daozu. Setelah ragu-ragu beberapa kali, dia akhirnya menanyakan keraguan di hatinya. Dia hanya tahu bahwa Ye Chen adalah tubuh suci, dan dia hanya tahu bahwa dia berasal dari surga. Dan orang-orang dunia, tapi tidak tahu latar belakang yang sebenarnya. Reinkarnasi ke-9 dari Kaisar Zun, kata Daozu dengan ringan. Kaisar. Jiang Taigong tiba-tiba mengucapkan kata itu, dan ekspresinya cukup terkejut. Dia memiliki ingatan, dan ingatannya belum disegel oleh leluhur Tao. Dia telah mendengar tentang Kaisar Xianwu, Kaisar Agung terakhir di surga. Dia pernah memimpin jutaan orang dewa dan jenderal 10.000 tahun yang lalu ke prasejarah primordial, dan tidak pernah kembali. Daozu pernah berkata bahwa dia adalah kaisar yang sama, level yang sama, dan alam yang sama, dia tidak yakin bisa mengalahkan kaisar. Namun, dia tidak pernah membayangkan bahwa asal-usul Ye Chen begitu menakutkan, dan dia bahkan lebih bingung, bagaimana mungkin kaisar yang telah pergi ke dunia prasejarah kuno kembali ke surga. Daozu tidak mengatakan apa-apa lagi, dia hanya menenangkan diri untuk memulihkan alam semesta. Taigong Jiang tidak berani bertanya lagi, dia tertawa agak mencela diri sendiri, kalah dari Ye Chen bukannya tidak adil, kekuatan bertarung Ye Chen begitu mendominasi, bukan tanpa alasan. Kamu bajingan kecil. Di kejauhan, Daozu memegangi dadanya lagi. Dia terbangun dengan luka dalam, seteguk darah tua yang menyeduh, dan dia tidak tahu apakah harus menelannya atau memuntahkannya. Episode 2762 Alam Abadi Tertinggi. Ini adalah sebidang negeri dongeng, diselimuti awan dan kabut, terletak di alam surga, tetapi di atas alam abadi atas. Di sudut Xianyu, ada hutan bambu. Di kedalaman hutan bambu, ada sebuah kolam peri, dan Ye Chen berbaring dengan tenang di dalamnya, setenang es, tidak lagi dalam keadaan iblis, dan telah kembali ke wujud aslinya. Angin sepoi-sepoi bertiup, dan air di kolam mengembara. Dia perlahan membuka matanya, menatap kosong pada kehampaan halus, yang sangat aneh. Setelah 3 atau 2 saat, dia mendapatkan kembali kejernihannya, lalu duduk, menggosok bagian tengah alisnya dengan keras, mengingat kejadian sebelumnya, membunuh mayat Tianting ke gunung, mengganggu alam semesta surga dan membangunkan Daozu Hongjun. Ekspresinya bukanlah kegembiraan atau kekhawatiran, dia hanya duduk di kolam seperti itu, menundukkan kepalanya dan tidak berkata apa-apa, dia tidak tahu apa yang dia pikirkan, dan kesedihan di matanya tidak bisa disembunyikan. Apakah kamu sudah bangun? Sebuah suara tiba-tiba terdengar. Mendengar ini, Ye Chen melangkah keluar dari kolam abadi, mengikuti sumber suara, dan masuk lebih dalam ke hutan bambu. Ada deretan rumah bambu di dalamnya, dan ada meja batu di depan rumah bambu. Nenek moyang Tao duduk di sana, membuat teh dengan santai. Junior Ye Chen, saya telah melihat senior. Ye Chen membungkukkan tangannya, ini adalah pertama kalinya dia melihat leluhur Tao dalam arti sebenarnya, makhluk tertinggi di surga, dia memang dewa tertinggi, dan dia tidak bisa mencium sedikit pun dari kaisar nafas, semuanya kacau, kuno dan berubah-ubah, seperti fosil hidup dalam mitologi. Duduk. Daozu tersenyum, seperti seorang kakek tua yang baik hati. Ye Chen tidak menolak, mengangguk dan duduk.
Kali ini, saatnya untuk membunuh. Kata Daozu dengan senyum panjang, seperti lagu peri berkabut, dan tindakan selanjutnya memberi Ye Chen cukup wajah. Dia adalah kaisar yang agung, dan dia adalah kaisar di puncak. Tuangkan teh untuk ekaristi kecil ini. Mata ganti mata. Ye Chen berkata dengan tenang, meskipun dia tenang di permukaan, meskipun dia mengatakan bahwa dia benar, sebenarnya dia sudah buang air kecil, dan yang duduk di hadapannya adalah Daozu, seorang kaisar puncak yang sebenarnya, kentut bisa membunuhnya. Untuk menyembunyikan kepanikan, dia mengambil cangkir teh dan meminum semuanya dalam satu tegukan. Teh yang dituangkan oleh Taois sendiri harus diminum, dan dia harus menemukan sesuatu untuk dilakukan sendiri. Namun, setelah meminum secangkir teh ini, ekspresinya langsung menjadi menyakitkan, dan alisnya juga berkerut. Tidak heran, teh Daozu sangat pahit hingga sulit untuk dimakan. Dia yakin ini adalah teh paling pahit yang pernah dia minum, tidak ada bandingannya. Saat itu, dia hampir muntah, dan dia bisa menyemprot wajah Daozu, keahlianmu membuat teh tidak bagus. Rasa pahitnya sulit untuk ditelan. Namun, dia masih menelannya, dan teh masuk ke ususnya, dan itu bahkan lebih pahit, begitu pahit hingga tubuhnya bergetar, dan dia tidak bisa menahan erangan dari rasa pahitnya, bahkan Yuan Shen diselimuti oleh rasa pahit yang kuat, seperti lapisan kabut. Daozu hanya tersenyum dan terus membuat teh. Tapi senyumnya, jatuh di mata Tuan Muda Ye, sangat menarik, seolah berkata, jika kamu berani memuntahkannya, aku akan menamparmu sampai mati. Ye Chen menderita batuk kering, jadi dia tidak bisa muntah teh yang dituangkan Daozu sendiri, meskipun ada urin di dalamnya, dia harus menahan hidungnya dan menelannya, dan dia harus mengatakan itu enak. Dia tidak akan berani melakukan hal-hal seperti menyemburkan teh. Dia tidak berani melakukannya, tetapi seseorang melakukannya. Suatu ketika, ada orang yang sangat berbakat yang meminum teh Daozu dan benar-benar menyemprot wajah Daozu. Itu adalah kehidupan pertamanya, Kaisar Xianwu. Mungkin, tidak ada yang tahu bahwa setelah Kaisar Zun menjadi kaisar, dia datang ke surga ini dan mendiskusikan Taoisme dengan Hongjun, dan leluhur Tao menggunakan teh semacam ini untuk menghibur mereka. Malam itu, ingatan Daozu masih segar, kaisar yang baru dipromosikan, berkata tanpa hukum, setelah minum secangkir teh pahit, seteguk udara yang mendominasi keluar. Seingatku, ekspresi Daozu masih bermakna, dan aku selalu merasa pria itu sengaja melakukannya, dia datang jauh-jauh dari dunia manusia untuk menyemprotnya. Jadi, setiap kali saya melihat wajah Ye Chen, dia sangat marah. Jika Ye Chen masih kaisar yang baru dipromosikan saat itu, dia pasti akan mengajarinya bagaimana berperilaku. Dia juga yang tertinggi, tetapi juga terbagi menjadi kuat dan lemah. Di sini, Ye Chen telah mengeluarkan buah persik pipih dari dadanya, mengoleskannya ke tubuhnya, dia harus menggunakan buah manis ini untuk menekan rasa pahit teh. Di sisi berlawanan, Daozu memegang tangannya dan menatap Ye Chen dengan sungguh-sungguh, mata kaisar menyapu ke atas dan ke bawah, dan mata itu begitu dalam. Adegan sekarang sangat mirip dengan yang di masa lalu, Kaisar Zun juga mengeluarkan buah dari dadanya, yang juga merupakan buah persik surgawi, dan menggunakan rasa manis untuk menekan rasa pahitnya, bahkan gerakannya diukir dari cetakan yang sama. Bagaimana dengan mengatakan bahwa Kaisar Zun dan Ye Chen memiliki hubungan yang hebat? Yang satu adalah kehidupan pertama, yang lainnya adalah kehidupan ke-9. Yang satu menyemprot wajahnya saat itu, dan yang lainnya membunuh tulang-tulang dunia surga, dan mereka sangat marah. Adapun dia harus sangat dihormati. Reinkarnasi ke-9 menciptakan dua talenta, satu luar biasa dan yang lainnya bahkan lebih luar biasa. Mengambil napas dalam-dalam, Daozu akhirnya menekan gagasan memukul Ye Chen, dengan jentikan tangannya, dia mengambil dua lampu batu dan menggantungnya di udara. Lampu batu ini sangat aneh, tidak memiliki sumbu, tetapi menyala dengan api ilusi, atau dengan kata lain, itu adalah api roh primordial manusia, yang satu berwarna ungu dan yang lainnya berwarna hitam. Yue Xin, Tian Zun. Tubuh Ye Chen bergetar, dia meraih satu dengan satu tangan, dan memusatkan perhatian padanya, sangat yakin bahwa dua api roh primordial adalah milik Yue Xin dan Tian Zun. Roh primordial adalah akar dari manusia, dan api roh primordial adalah akar dari roh primordial. Api ini belum padam, dan kebangkitan hanya masalah waktu. Keduanya dapat kembali ke dunia. Terima kasih, senior. Ye Chen menangis terseduh-seduh. Daozu tidak berkata apa-apa, hanya menyeruput teh dengan tenang.
Jika mereka berdua dapat dibangkitkan, dapatkah orang-orang yang tewas dalam pertempuran di alam surgawi juga dibangkitkan? Ye Chen bertanya ragu-ragu, nadanya tidak terlalu percaya diri. Ada reinkarnasi di surga, kata Daozu dengan santai, dan dengan santai melirik Ye Chen, wajahnya menjadi gelap. Jika kamu tidak dapat dibangkitkan, apakah menurutmu kamu masih bisa duduk di sini dengan aman? Pria kuat yang saya kultivasi dengan kerja keras hampir musnah oleh seluruh pasukan yang Anda bunuh. Reinkarnasi. Ye Chen tercengang, dan tidak bisa menahan diri untuk melihat Misty. Ada reinkarnasi di surga, yang tidak terduga. Tidak heran leluhur Tao begitu tenang. Tidak heran begitu banyak makhluk abadi mati dalam pertempuran di surga. Dia masih punya waktu luang untuk menaruh teh pahit ini. Siapa yang menciptakan reinkarnasi ini? Tanya Ye Chen. Permaisuri pengadilan surgawi kuno. Daozu berkata perlahan, kata-katanya cukup halus, termasuk reinkarnasi Chu Agung Anda dan reinkarnasi kota Zuxian, semuanya berasal dari tangan permaisuri, tetapi reinkarnasi kota Zuxian memiliki runtuh dalam malapetaka, sekte semua surga mengikuti jejaknya. Jadi begitu. Dunia bawah, apakah ia juga memiliki reinkarnasinya sendiri? Setelah sekian lama, Ye Chen berbicara lagi, matanya terpaku, mengharapkan jawaban yang akurat dari leluhur Tao. Tidak ada reinkarnasi, kata Daozu dengan ringan. Saya mengerti. Mata Ye Chen tercerahkan, dan dia mengerti mengapa tidak ada penindasan di dunia bawah, tetapi di surga ini, ada batasan pada kekuatan eksternal. Itu pasti karena reinkarnasi, dan ada banyak cara. Dan dia mulai membunuh kali ini, tidak terlalu mengganggu alam semesta, melainkan mengganggu reinkarnasi, yang membangunkan Daozu, terutama karena terlalu banyak orang yang mati. Ini tidak bisa disalahkan padanya. Jika lelaki tua ini tidak memilih orang yang dapat diandalkan untuk menjadi penguasa surga dan Kaisar Giok menjadi raja, cepat atau lambat masalah akan terjadi. Berbicara tentang Kaisar Giok, Ye Chen bangkit, mengambil teko, mengisi cangkir untuk Daozu, dan berkata dengan riang, orang tua, dapatkah Anda memberitahu saya tentang Kaisar Langit? Untuk mengetahui adalah bagaimana senior mencairkan darah dan ingatan Kaisar Giok dan Iblis Surgawi. Ye Chen bertanya sambil tersenyum. Itu memiliki teknik rahasianya sendiri. Daozu berbicara perlahan dan perlahan, seperti yang Anda lihat, darah dan ingatan iblis tidak sepenuhnya berubah. Bukan teknik rahasia saya yang tidak cukup misterius. Itu karena kurangnya semacam berkah kekuatan. Kekuatan apa? Kekuatan reinkarnasi. Senior, apa maksudmu? Dikombinasikan dengan metode rahasiamu dan kekuatan reinkarnasi, kamu dapat sepenuhnya menghilangkan darah dan ingatan dari setan. Ye Chen menahan napas dan menatap leluhur Tao, tubuhnya tegang. Seperti yang kamu katakan. Daozu tersenyum. Aku memiliki kekuatan reinkarnasi. Setelah Daozu memastikan jawabannya, mata Ye Chen bersinar terang, dan dia lebih bahagia daripada tidur dengan istrinya. Itu sangat mengasyikkan. Metode ini hanya efektif untuk orang yang telah bereinkarnasi sebagai iblis, tambah Daozu. Cukup. Ye Chen menggosok tangannya, menargetkan orang yang bereinkarnasi, iblis surgawi yang tidak bereinkarnasi, siapapun yang punya waktu untuk membunuh mereka, dengan kemampuan mengubah darah dan ingatan, dapat membunuh banyak orang. Dalam hatinya, masih ada banyak penyesalan. Bayangkan saja, jika leluhur Tao berada di dunia bawah saat itu, Pil Demon tidak akan pergi dengan penyesalan, dan tidak kembali ke kampung halamannya hidup-hidup, hanya menyisakan sebotol abu. Namun, penyesalan semacam ini tidak akan berlanjut lagi. Dengan teknik rahasia Daozu dan kekuatan reinkarnasinya, semuanya akan mudah ditangani saat dia bergabung dengan reinkarnasi iblis surgawi. Memikirkan hal ini, Ye Chen mengeluarkan batu kering, dan menatap Daozu dengan riang, jika nyaman, senior, kirim aku kembali ke dunia surga dan manusia. Aku sedikit rindu rumah. Tunggu. Berapa lama? Berapa lama saya harus menunggu? Ye Chen menatap Daozu dengan ragu. Mungkin 3-5 tahun, mungkin 7 atau 8 tahun, mungkin ratusan tahun, kapan akan ada celah di dua dunia surga dan manusia, dan kapan kamu bisa kembali sepenuhnya? Daozu tertawa, premisnya apakah kamu bisa menembus lautan yang kacau? Ye Chen diam, titik ini, surga dan dunia bawah serupa. Yang disebut lautan kekacauan sebagian besar sama dengan 6 alam reinkarnasi di dunia bawah. Itu adalah jalan menuju dunia manusia. Jika Anda melewatinya, Anda akan dapat kembali ke dunia surga. Memikirkan 6 alam reinkarnasi di dunia bawah,
Ye Chen masih memiliki ketakutan yang tersisa, terutama alam dunia manusia. Jika tidak ada malapetaka yang diciptakan oleh leluhur Kaisar Huang, dia akan tersesat di dalamnya. Langit dan dunia bawah sama, dan 6 alam reinkarnasi sulit untuk ditembus. Sebagian besar lautan yang kacau di alam surga juga merupakan jalan yang sulit, semacam jalan keluar yang sempit. Namun, dia tidak takut. Di masa lalu, dia mampu menembus 6 alam reinkarnasi di dunia bawah, dan dalam waktu dekat, dia juga akan mampu menembus lautan surga yang kacau, dan obsesinya untuk pulang tidak akan pernah terjadi. Menghilang. Di sisi yang berlawanan, Daozu mengangkat tangannya dan menjentikkan cahaya ilahi, yang segera tenggelam ke tengah alis Ye Chen dan berubah menjadi sepotong dewa. Itu adalah Dewa Ziwei Xingjun Ye Chen, yang dipersatukan kembali olehnya. Implikasinya adalah jelas jika penghalang surga menghilang, Ye Chen dapat kembali ke surga dengan meminjam hukum, dan tidak apa-apa untuk mampir. Terima kasih senior. Ye Chen cukup masuk akal, dan bangkit lagi sambil memegang teko. Namun, sebelum dia menuangkan teh, dia terpesona oleh cahaya redup, dan melihat tanpa sadar, dan melihat hantu seorang wanita, seperti pemandangan Chu Xuan dan yang lainnya, anggun dan anggun, seperti orang dalam mimpi. Dia adalah. Ye Chen menatap Daozu lagi. Maaf atas keterlambatannya, saya akan menambahkan satu bab besok. Episode 2763 mengintip terbalik pada reinkarnasi. Permaisuri Pengadilan Surgawi Kuno. Daozu tersenyum, lalu menutup matanya. Di semua surga, merek permaisuri ada di mana-mana, dan ilusi terwujud dari waktu ke waktu. Ruoxi, Chu Xuan, Chu Ling, Tuan Kota Wulai. Apa hubungan seperti apa yang mereka miliki? Ye Chen akhirnya menanyakan keraguan di dalam hatinya, dan keraguan ini telah menjangkiti dia selama ratusan tahun di kehidupan masa lalu dan sekarang. Dia hanya tahu bahwa mereka memiliki hubungan, tetapi dia tidak tahu. Rahasia sebenarnya kebanyakan hanya Kaisar Agung yang tahu. Jangan katakan itu. Seperti yang dia duga, Daozu menggelengkan kepalanya sambil tersenyum. Ada beberapa hal, bukan karena dia tidak mengatakannya, tetapi karena Ye Chen tidak memenuhi syarat untuk mengetahuinya, dan dia harus menjadi seorang kaisar. Ketika keduanya sedang berbicara, seseorang masuk. Itu adalah Jiang Taigong, yang memberi hormat kepada leluhur Tao dengan hormat transformasi, seluruh tubuh tidak alami. Hari itu, dia dipukuli habis-habisan. Ye Chen menjadi tenang, memegang cangkir teh, melihat ke atas dan ke bawah, dan sesekali mengendus teh di cangkir, melihatnya, dan cangkir teh itu menghilang, tepatnya, itu diselundupkan ke ruang kecil oleh orang ini. Tehnya agak pahit, tapi jelas bukan teh biasa, dan cangkir teh kecil itu bukan benda biasa, itu terbuat dari batu giok peri khusus. Sudut mulut Jiang Taigong menegang saat melihatnya, anak ini cukup berani. Di depan leluhur Tao, dia berani mencuri barang, serangkaian tindakan, tanpa rasa ketidaktaatan, dan dia tampak seperti orang normal, dan sekilas dia tahu bahwa dia telah melakukan banyak pencurian, dan miliknya teknik yang terampil. Dibandingkan dengan dia, Human Daozu cukup acuh tak acuh. Seperti Ye Chen, tidak ada yang tidak berani dia curi. Dia telah memindahkan pilar dari kuil Lingqiao di Istana Surgawi Kuno. Apalagi yang tidak takut dia curi. Tahun ini, dia sudah terbiasa dengan kebajikan Kaisar Zun dan Ye Chen, dan dia tidak memiliki harapan untuk kebajikan Kaisar Zun dan Ye Chen. Yang paling menonjol di Kaisar Dao F4, dia tidak malu pergi kemana-mana. Di sini, Taigong menjentikkan lengan bajunya, dan Kaisar Langit dibawa keluar, berbaring dengan tenang, melayang di udara, sudah disegel, seperti patung, tidak bergerak, tetapi aura iblis di antara alisnya sangat menarik perhatian. Melihat ini, Ye Chen bangkit dan menatap Kaisar Langit dengan tenang, mungkin sifat iblisnya belum sepenuhnya dihilangkan, saat dia melihat Kaisar Langit, masih ada niat membunuh yang terungkap. Namun, niat membunuh itu hanya sesaat. Sekarang, Yuexin dan Tianzun dapat dibangkitkan, dan kebenciannya terhadap Kaisar Giok dan Pengadilan Surgawi telah hilang, dan itu baik bahwa keduanya dapat dibangkitkan. Daozu mengangkat tangannya dan menekannya pada Kaisar Langit. Dengan telapak tangannya sebagai pusat, lapisan cahaya langit menyebar lapis demi lapis, memurnikan tubuh Kaisar Langit berulang kali. Cahaya langit cukup misterius, dan memang begitu. Suatu bentuk Tao cahaya, energi iblis di antara alis Kaisar Giok, langsung menjadi lebih tipis dan benar-benar dimusnahkan. Ye Chen menyipitkan matanya sedikit,
dan dapat dilihat bahwa leluhur Tao menggunakan teknik rahasia yang dapat mengubah darah dan ingatan iblis, teknik Tao yang melampaui langit. Tiba-tiba, dia membuka mata reinkarnasi, dan dia menyimpulkan dan menyalin Taoisme, atau mencurinya. Setelah mempelajari metode rahasia ini, dikombinasikan dengan kekuatan reinkarnasi, dia tidak akan pasif lagi saat bertemu dengan reinkarnasi dan Mona di masa depan. Namun, Taoisme adalah tingkat tinggi dan tidak dapat disalin, yang disimpulkan adalah kekacauan, dan sumbernya tidak dapat ditemukan, apalagi esensi. Seperti yang dikatakan Daozu, meskipun Taoismenya misterius dan dapat sepenuhnya memusnahkan energi iblis surgawi Kaisar Langit, dia tetap tidak dapat sepenuhnya menghapusnya. Dia perlu memperkuat kekuatan reinkarnasi. Kekuatan reinkarnasi hanya efektif bagi mereka yang telah bereinkarnasi sebagai setan surgawi jelas, Kaisar Giok tidak ada di antara mereka. Daozu sedang sibuk, tetapi Ye Chen tidak menganggur. Dia menyodok Jiang Taigong di sampingnya, dan berkata sambil tersenyum, "Orang tua, pinjamkan aku cambuk ajaibmu selama 2 hari." Jiang Taigong menyipitkan matanya ke samping. Memindai Ye Chen ke atas dan ke bawah, jika masalah ini diletakkan di masa lalu, dia mungkin akan meminjamnya, tetapi baru saja, ide ini dihilangkan di depan leluhur Tao, Anda berani mencuri barang, berani memukul cambuk ajaib jika Anda meminjamkannya dia, kamu tidak akan pernah kembali selain itu, kita sangat mengenal satu sama lain. Mengapa saya meminjamkannya kepada Anda? Saya hampir dipukuli sampai mati oleh Laosu sebelumnya, dan saya masih memiliki wajah untuk meminjamkan bayi saya, betapa tebal kulitnya. Sejujurnya, aku tidak terlalu menyukai matamu. Ye Chen menarik napas dalam-dalam, jika leluhur Tao tidak ada di sini, dia harus menemukan kakek untuk berlatih. Kakek mengeluarkan batuk kering, dan segera menutup matanya. Di sini, Daozu telah menghentikan tangannya, dan mengukir pola peri kuno ke tubuh Kaisar Langit, lalu berkata dengan santai, kirim dia ke reinkarnasi. Jiang Taigong mengangguk, menerima Kaisar Langit lagi, berbalik dan menghilang, sebelum pergi. Dia masih tidak lupa untuk melihat kembali ke arah Ye Chen, selalu berpikir untuk membuatnya kesal. Senior, aku sangat menyukai Kaisar Langit. Ye Chen berkata sambil tersenyum, ada sesuatu dalam kata-katanya, ada begitu banyak setan, Hong Jun adalah satu-satunya yang peduli dengan Kaisar Langit, jika tidak ada rumit, hantu tidak akan mempercayainya, mungkin ada rahasia kuno, tapi dia tidak mengetahuinya. Permaisuri memiliki hubungan dengannya. Daozu tersenyum. Ye Chen mengangkat alisnya saat mendengar ini, dia memiliki hubungan dengan permaisuri, bukan? Di masa lalu, alam iblis surgawi dan tubuh suci pertama bersama-sama menyerang istana surgawi kuno. Mungkinkah ini masih berhubungan? Mungkinkah itu kerabat? Daozu tidak menjelaskannya, dan menilai dari ekspresinya, dia tidak berniat untuk mengatakan apapun, dan Ye Chen tidak suka bertanya terlalu banyak, bahkan jika dia bertanya, dia tidak bisa mendapatkan jawaban, jadi Daozu pasti main-main. Tenang. Daozu berbicara lagi, mengarahkan jarinya di antara alis Ye Chen, dan dia bisa melihat keabadian misterius yang tertinggal di ujung jarinya, yang tampaknya terlihat samar. Mata Ye Chen berbinar, apakah ini mencoba mewariskan teknik rahasiaku? Sebelum dia bisa memikirkannya, dia segera menutup matanya, menenangkan diri, dan menunggu metode rahasia tertinggi yang diturunkan oleh leluhurnya. Namun, keinginan itu indah, tetapi kenyataannya tidak masuk akal. Leluhur Dao tidak meneruskan metode rahasia, tetapi menggunakan kekuatan gaib tertinggi untuk mengintip ke dalam ingatannya, mengintip ke dalam ingatan kehidupan pertamanya, Kaisar tertinggi, menghormati yang pertama Kaisar Xianwu. Berjalan pergi, saya juga penuh dengan rasa ingin tahu yang tak ada habisnya, dan saya benar-benar ingin tahu apa yang terjadi pada Kaisar di zaman prasejarah kuno. Seorang Kaisar puncak mati dalam pertempuran, dan sejuta dewa memusnahkan seluruh pasukan. Sungguh luar biasa mengubah. Dalam kegelapan, leluhur Tao mendorong melalui lapisan awan dan kabut, menelusuri kembali ke sumbernya berdasarkan fondasi tak berdasar Ye Chen, dan melewati 9 reinkarnasi berturut-turut sebelum mengejar ke kehidupan pertama. Di penghujung tahun, dia seolah melihat punggung, kuno dan perubahan, tangguh dan tegak, seolah berdiri di sungai panjang waktu, sulit dipahami. Berhati-hatilah. Daozu bergumam pelan, mengetahui bahwa sosok belakang adalah Kaisar bela diri abadi, seorang kaisar yang tidak dapat diandalkan dan menakutkan. Dia tahu ini ketika Kaisar datang ke surga di masa lalu, orang yang tampaknya tidak bermoral, sebenarnya, dia adalah seorang kaisar yang sangat menakutkan.
Ada semacam ketakutan, yaitu rasa hormatnya kepada Kaisar Zun. Adapun sesama Kaisar dunia bawah, saya tidak merasa seperti ini dibandingkan satu sama lain, tingkat yang sama dan alam yang sama, Kaisar dunia bawah dan Kaisar Zun jauh di belakang, dan pencerahan Tao tidak pada tingkat yang sama. Dengan baik, Ye Chen mendengus, ekspresinya terdistorsi kesakitan, wajahnya sangat pucat, dan 7 lubangnya berdarah. Penelusuran tertinggi Daozu menyentuh tabu tertentu. Daozu akan menderita serangan balik, dan dia juga akan menderita serangan balik. Daozu menghela nafas, dan akhirnya menarik kekuatan gaibnya, bukan karena dia tidak dapat melacak kembali ke sumbernya, bukan karena dia tidak dapat menemukan rahasia abadi, tetapi karena dia takut Ye Chen tidak dapat bertahan, dan jika dia bisa menemukan rahasianya, dia akan mengubur nyawa Ye Chen. Saat dia menarik kekuatan gaibnya, Ye Chen yang jatuh dan jatuh siapapun yang melibatkan Kaisar Zun, tidak peduli siapa yang menyimpulkannya, dia akan menderita, dan itu sama setiap saat. Daozu menjentikkan tangannya untuk membantu menghapus reaksi, dan kemudian mengirim Ye Chen kembali ke kolam peri yang dalam, anak ini harus tidur. Mengapa? Desahan Daozu penuh dengan ketidakberdayaan. Ini adalah perubahan lain di jalan Kaisar. Permaisuri dapat kembali. Keberhasilan atau kegagalan rencana abadi bergantung padanya. Suara berkabut terdengar, dan Kaisar Naixuan berkata, menatap Chang Miao, ekspresinya juga berubah-ubah. Saya sedang kesurupan, dan setelah mengalami masa tergelap, saya tahu nilai sinar fajar itu. Episode 2764 masing-masing kembali ke masing-masing keluarga. Di pagi hari, sinar matahari yang hangat memenuhi langit. Melihat ke bawah, dunia atas dan bawah membeku dalam es. Meskipun malapetaka telah berakhir dan Ye Chen dibawa pergi, segelnya belum dilepaskan. Gunung dan sungai yang rusak, gunung mayat dan lautan darah, makhluk abadi dari 2 dunia, kabut darah berkabut, semuanya tertutup lapisan es yang tersegel itu. Waktu tampaknya telah ditetapkan di langit. Bersenandung. Diiringi dengan suara mendengung, seberkas cahaya terang jatuh lurus ke bawah dari langit lagi, sekali lagi menembus dunia atas dan bawah, lingkaran cahaya menyebar, dan kemanapun ia lewat, gunung dan sungai, tumbuhan dan pepohonan, manusia dan bayangan semuanya memudar pergi setelah dibekukan, semuanya kembali ke warna aslinya. Langit akhirnya terbuka, aliran udara dilanjutkan, daun-daun yang berguguran terus beterbangan, dan kabut darah merah tebal melonjak lagi, menyapu langit. Semua yang abadi terbangun, dan mereka semua terhuyung-huyung untuk sementara waktu. Setelah berdiri diam, semua orang saling memandang, dan beberapa dari mereka melihat kehampaan. Es membeku selama setengah bulan, tetapi bagi mereka, itu tampaknya hanya sesaat, dan mereka masih ingat cetakan telapak tangan Ye Chen yang menolak Kaisar, dan kemudian dia dibawa pergi oleh Kaisar. Ada seorang Kaisar di surga, tes. Jiaolong King menghela nafas, dan dengan sadar menyingkirkan tombaknya, hatinya terbakar, tetapi dia tidak berencana untuk melanjutkan pertarungan, ada seorang Kaisar yang bertanggung jawab, dan dia bahkan membuat perang wall. Aku khawatir tidak mungkin untuk menghancurkan pengadilan surgawi. Raja Iblis Banteng meletakkan tangannya di atas tangannya dan menatap Misty. Jika Kaisar marah, dia akan dapat memusnahkan alam abadi hanya dengan satu telapak tangan. Dan setiap orang harus jujur. Seperti mereka berdua, semua makhluk abadi yang masih berada di medan perang jinak seperti anak domba. Ada seorang Kaisar Agung di surga, betapa tidak jujurnya itu. Seperti kata pepatah, jika Anda memukul kepala dengan pistol, pada saat ini, siapapun yang menusuk kepala akan sial. Ye Chen sebelumnya adalah contoh yang baik. Dialah yang membuat masalah ketika dia pergi ke dunia. Bahkan penganiayaan mungkin tidak kembali hidup, atau mereka mungkin dipukuli sampai mati. Tapi situasi saat ini adalah yang paling memalukan. Di berbagai medan perang, keabadian alam atas dan keabadian alam bawah masih bercampur. Jika bukan karena segel leluhur Tao, mereka mungkin masih akan bertarung. Mata, aku terlalu malu untuk memukulnya lagi. Tuan Suci tidak akan dibunuh. Semua orang yang bereinkarnasi memandang kehampaan dan penuh kekhawatiran. Dibandingkan dengan perang antara dunia atas dan bawah, mereka lebih peduli pada Ye Chen. Tidak masalah. Shen Jiangtian berkata dengan tenang, dan yang pertama berbalik adalah Daozu Hongjun, Kaisar tertinggi, bagaimana dia bisa menyerang tubuh suci kecil itu, sebagai seorang Kaisar, bagaimana mungkin dia tidak mengetahui potensi Ye Chen, dibandingkan dengan Kaisar Huang bahkan lebih menakjubkan.
Ketika dia kembali ke surga di tahunnya, jika dia mencapai Dacheng, dia akan menjadi makhluk tertinggi. Dengan tubuh suci Dacheng yang menjaganya, dunia manusia tidak akan khawatir. Orang-orang yang bereinkarnasi menarik napas dalam-dalam dan mengikuti satu demi satu. Mereka telah mengetahui dari Ye Chen bahwa asal-usul Tianxing berasal dari surga, dan dia juga jenderal nomor 1 di bawah kursi Kaisar Xianwu. Apa yang kamu lihat, jangan terima. Jika kamu menyinggung Kaisar, kamu akan dihukum. Hukuman juga dihukum. Itu adalah Kaisar surga, dan tidak ada hubungannya dengan yang lebih rendah. Alam. Cih. Tuhan mengusir mereka, tetapi ada banyak kebisingan di belakang mereka. Monster besar dan iblis di alam bawah, dan yang abadi di istana surgawi semuanya tidak bahagia satu sama lain, dan mereka ingin berlatih bahkan jika mereka tidak cocok satu sama lain pada pandangan pertama. Namun, Wohuo kembali ke Wohuo, tetapi tidak ada yang berani bergerak lebih dulu, jadi mereka bersenang-senang, dan mereka dibagi menjadi dua tim, yang saling memarahi di seberang sungai darah. Omelan beterbangan. Kembali ke rumah masing-masing. Saat mereka memarahi, tiba-tiba mereka mendengar dengusan dingin. Sebelum kata-kata itu jatuh, kakek itu muncul, berdiri dalam ketiadaan, halus seperti peri, memegang cara kaisar untuk mengalahkan cambuk dewa, menggantung senjata kaisar di kepala, dan tubuh melilit bendera perintah 5 elemen, 3 tentara kaisar berdengung, kaisar hukum Tao saling terkait, dan Taigong benar-benar seperti dewa. Melihat ini, alam atas dan bawah langsung berhenti bertarung. Kembalilah ke setiap rumah. Jiang Taigong berkata lagi, kata-katanya cukup halus, membawa sentuhan keagungan, artinya jelas, tetaplah di tempatmu begitu keren, tidak peduli berapa banyak masalah yang kamu buat, cambuk kamu sampai mati, kaisar akan keluar, dan kembali gelisah. Semua yang abadi terbatuk, terutama talenta dari alam bawah, tungkai dan kaki mereka paling lamban, terutama sapi tua dan cacing kecil, yang berlari paling cepat, saya takut kakek Jiang akan menyelesaikan perhitungan dengan mereka. Semua makhluk abadi di istana surgawi juga bubar, mundur ke 4 arah, masing-masing kembali ke rumah masing-masing, melihat sekeliling, melihat dunia berwarna darah, melihat gunung dan sungai yang rusak, dan tidak dapat membantu. Tapi meratapi, dinasti di zaman makmur. Akhirnya runtuh, Kaisar Giok pergi, 8 pangeran juga menginjakkan kaki di dunia bawah, garis keturunan kerajaan dari istana surgawi terputus, dan bahkan penerus penguasa pun pergi. Banyak orang tewas dalam pertempuran, kekuatan tempur alam puncak hampir musnah oleh Ye Chen, api perang ini terlalu ganas. Dalam perjalanan pulang, terlalu banyak tetua yang kecewa, menarik napas dalam-dalam, dan berlari ke kejauhan. Dinasti tidak ada di sini, dan suasananya melankolis, tetapi yang memuaskan adalah ada Kaisar Agung di surga. Jika mereka ingin melanjutkan dinasti, mereka mungkin akan memilih yang baru untuk menjaga ketertiban Kaisar. Pertempuran besar telah berakhir. Alam atas hancur, alam bawah penuh dengan bekas luka, masing-masing membangun kembali gerbang gunung, dan masing-masing memperbaiki rumah Tao. Dengan Kaisar duduk di kota, tidak akan ada perang sebesar itu di tahun-tahun tanpa akhir ini. Datang. Dalam arti sebenarnya, langit mengantar pemulihan. Kedua dunia memiliki pemahaman diam-diam, dan mereka berdua diam-diam mematuhi tatanan tertentu di Tiongkok. Di negeri dongeng makhluk tertinggi, malam telah tiba. Itu masih hutan bambu, atau kolam peri itu, tempat Ye Chen duduk bersila, seperti orang tua yang duduk bermeditasi. Wajahnya telah kembali cerah, dan napasnya cukup proporsional. Deduksi Kaisar Zun membuatnya menjadi dunia ke-9 dengan cukup baik menyedihkan, dia diserang balik di mana-mana, air di kolam peri bertahan, mengandung kekuatan ilahi yang melonjak, mengalir ke tubuhnya, hangat, membantunya menghapus potensi niat membunuh. Mencerminkan sinar cahaya bulan, alisnya sedikit mengernyit. Dalam kegelapan, dia sepertinya bisa melihat gambar, yang merupakan huru-hara yang menghancurkan dunia, dengan sosok-sosok berdarah, seperti putaran matahari yang terik, semuanya bersinar dengan cahaya iblis. Tubuh suci kuno, ditambah iblis yang menakutkan itu, tubuh suci adalah tubuh suci yang agung, dan iblis surgawi semuanya berada di tingkat kaisar. Langit dalam gambar berwarna darah dan redup, penglihatan di langit hancur, gunung mayat dan lautan darah di bawah, seluruh alam semesta, tidak dapat melihat sinar cahaya, itu lebih menakutkan daripada neraka tak berujung, penuh hantu dan ratapan. Dalam keadaan kesurupan, bendera pertempuran surga kuno bisa terlihat.
Pertempuran besar itu sengit, tubuh suci pertama yang tak terhitung jumlahnya dan setan surgawi yang tak terhitung jumlahnya seperti dewa pembunuh, tirani dan haus darah, membantai makhluk tanpa ampun, sampai alam semesta benar-benar hancur, dan ketika langit runtuh dan bumi runtuh, banyak orang bergegas masuk. Langit. Di langit, banyak orang meledak menjadi kabut darah. Setiap bunga darah adalah makhluk tertinggi, serangan kekaisaran sejati. Darah yang tertinggi, darah tubuh suci, menodai langit dan bumi, dan bahkan hukum dunia berdarah. Perkelahian dalam gambar tidak tahu kapan akan berhenti, masih penuh dengan makhluk tertinggi, satu kaisar iblis surgawi dan yang lainnya adalah tubuh suci Daceng pertama, yang menghadap ke dunia. Pergi menemui Gu Tianting, selain sosok cantik itu, tidak ada kaisar lain, dengan kata lain, selain dia, seluruh pasukan kaisar di Gu Tianting musnah. Hati Ye Chen bergetar, dan wajahnya menjadi pucat lagi. Dia menatap kosong pada sosok cantik, yang memiliki penampilan yang persis sama dengan Chu Xuan dan Chu Ling. Tak perlu dikatakan, dia adalah permaisuri pengadilan surgawi kuno. Dengan kaisar iblis surgawi, punggungnya terlihat sangat kesepian, rambutnya yang panjang berantakan, dan ekspresinya sedih dan cantik. Pada saat ini, cahaya tiba-tiba muncul. Ye Chen akhirnya membuka matanya, dan dia tidak menyadari bahwa masih ada jejak air mata di sudut matanya. Dia tidak tahu apakah dia merasa kasihan pada permaisuri pengadilan surgawi, atau pada wajah itu. Pusat kekuatan kaisar dari pengadilan surgawi kuno benar-benar dimusnahkan. Dia adalah satu-satunya yang bertarung sendirian, dia pasti telah berjuang sangat keras, dia memahami keadaan pikiran seperti itu, seperti serangan kesepiannya ketika iblis surgawi menyerbu di kehidupan sebelumnya. Bagaimana aku bisa melihat huru-hara yang menghancurkan dunia itu? Ye Chen menyeka air mata dari sudut matanya, bergumam pada dirinya sendiri, hatinya bergetar, dan kesedihan yang mendalam memenuhi hatinya, meratapi surga kuno. Setelah merenungkan untuk waktu yang lama, dia akhirnya mendapat petunjuk. Pasti karena tubuh suci, ada semacam hubungan dengan tubuh suci jenis pertama, mungkin semacam ingatan antara tubuh suci yang diturunkan dari generasi ke generasi. Karena itu adalah jenis tubuh suci pertama, setelah berpartisipasi dalam pertempuran itu, pasti ada semacam ingatan yang tersisa, dan kemudian saya secara tidak sengaja melihatnya dan menyaksikan serangan dari jalan kaisar. Kamu sudah tidur cukup lama. Di luar kolam peri, Jiang Taigong berdiri tegak, mengelus janggut putihnya, terlihat seperti orang tua, tapi itu saja. Jika Ye Chen memukulnya, dia harus melarikan diri. Cukup lama. Ye Chen mengangkat alisnya, dan berjalan keluar dari kolam peri. Berapa lama? Saya masih ingat hari itu, saya pikir nenek moyang Tao mewariskan teknik rahasianya, tetapi siapa yang mengira itu adalah pengurangan ingatannya, yang menyebabkan reaksi besar. Hadiah dari tuannya. Jiang Taigong menjentikkan tangannya, dan slip batu giok tergantung di udara, bersinar dengan cahaya misterius, metode rahasia segel di dalamnya harus seperti yang Anda inginkan. Apakah Anda dapat memahaminya atau tidak? Lihat kamu beruntung. Ye Chen mengangkat tangannya untuk mengambilnya, dia terlalu banyak memarahi. Nenek moyang Dao akan meneruskan teknik rahasianya, serangan balik yang mengerikan ini tidak sia-sia, itu sangat berharga. Jiang Taigong tidak berkata apa-apa, berbalik dan pergi. Ye Chen melihat pedang itu dan menggunakan cara kaisar untuk menelanjangi. Pencuri itu langka untuk cambuk kakek. Dia ingin melepaskannya dan bermain selama 2 hari. Akan lebih baik untuk membawanya kembali ke surga. Yang memalukan adalah cambuk ajaib itu berdengung, tidak hanya tidak terkelupas, tetapi juga sangat mengejutkannya, darah menetes dari sudut mulutnya. Kakek menoleh ke belakang, meliriknya, dan melihat Ye Chen menundukkan kepalanya untuk menyeka darah, dan merasa segar, dan ingin menanggalkan cambuk ajaibku, kamu tidak begitu baik. Butuh waktu lama bagi Ye Chen untuk menghancurkan slip giok, dan sepotong kesadaran ilahi tenggelam ke dalam lautan ilahi, dan 4 karakter kuno perlahan muncul, Dao berubah menjadi ribuan. Jelas, nama teknik ini sangat banyak. Ye Chen menyilangkan kakinya, menutup matanya lagi, dan bermeditasi. Kaisar ke-10 dari Great Chu, pemahamannya masih bagus. Setelah beberapa pemahaman, pertama-tama dia akan mendapatkan esensinya. Apa yang disebut Taoisme ini sangat banyak, yang mirip dengan reinkarnasinya. Satu dihancurkan oleh reinkarnasi, dan yang lainnya dihancurkan oleh Tao alasan pemusnahan, menambahkan kekuatan reinkarnasi ke Dao Hua Wan Qian, sebagian besar terkait dengan orang yang bereinkarnasi.
Setiap orang yang bereinkarnasi memiliki lebih atau kurang kekuatan reinkarnasi di tubuhnya, dan reinkarnasinya terhadap dunia ditujukan untuk reinkarnasi itu, dan perlu diberkati dengan kekuatan reinkarnasi, dan disinilah letak misterinya. Episode 2765 Perang Dunia Manusia. Selama 3 hari di Xianqi. Dengan kata lain, hanya dia dan leluhur Tao yang terjaga di seluruh wilayah abadi tertinggi, sedangkan untuk tubuh kekacauan, sebagian besar masih memproklamirkan diri, dan itu akan memakan waktu beberapa tahun. Malam berbintang lainnya. Jiang Taigong datang pada waktu yang tepat, bukan karena dia ingin tahu tentang Ye Chen, tetapi karena Dao Zu mengatakan bahwa dia harus menjaga orang ini, jangan sampai dia menimbulkan masalah di alam abadi Taisang. Tuan membuat keributan. Jiang Taigong duduk di sana, bergumam pada dirinya sendiri, mengambil sepotong kayu dan pisau pahat, dan mengukir dengan tenang, cukup bingung dengan niat Dao Zu. Dia tidak mengerti, tapi Dao Zu mengerti sedikit. Jika Anda berbicara tentang perbuatan mulia Ye Chen, kakek akan sering datang ke sini dan menatap Ye Chen setiap hari. Orang ini bukan guru yang taat hukum. Poin ini sangat mirip dengan Kaisar Zun. Di masa lalu, seseorang melemparkan sesuatu ke Tiansu, dan separuh langit runtuh. Bahkan Dao Zu mengagumi keberanian Kaisar Zun dan berani pergi ke area terlarang untuk membuat masalah. Malam di langit dan dunia manusia tidak damai, meski langit berbintang yang luas dipenuhi dengan suara gemuruh, satu demi satu, masih ada kabut darah yang berterbangan di kejauhan. Berjalan masuk dan melihat-lihat, saya menyadari bahwa itu adalah Zan Luan di batas antara langit dan hutan belantara. Ada kerumunan orang, banyak di antaranya sedang berkelahi, dan suara teriakan kemarahan memenuhi langit. Provokasi sesekali. Kehancuran besar akan memulai perang. Di istana bawah tanah Tianxuanmen, di depan langit ilusi dan tirai air, semua kaisar semu berdiri. Masing-masing dengan kuat roh jahat, selalu siap untuk pergi ke garis depan. Saya tidak tahu dari hari mana, dunia prasejarah yang sunyi akan mulai bergerak lagi, dan akan selalu menemukan berbagai alasan untuk melintasi perbatasan itu, dan surga tidak akan melakukannya. Jika ada ketidaksepakatan, kedua belah pihak akan mulai bertarung. Meskipun itu gesekan kecil, itu sering terjadi. Kedua belah pihak menderita korban. Kabut berdarah melonjak di perbatasan Yin dan Nether Starfield yang mati. Saya tidak tahu berapa banyak orang yang terkubur. Tapi gesekan kecil seperti inilah yang menghidupkan kembali nafas perang. Provokasi prasejarah adalah pendahulu perang. Jika tidak dilakukan dengan baik, pasukan akan kewalahan di saat berikutnya, tetapi hanya ada satu alasan. Raja rakyat hari ini cukup tenang, menonton dengan tenang dengan tangan di tangannya meskipun deduksi tidak berhasil, firasat tertentu masih sangat kuat. Jika pedang Zuxian membantu Hong Huang, itu akan menjadi rumit. Pedang tidak mengerikan, tetapi ketakutannya adalah pedang itu memiliki terlalu banyak cara melawan langit. Dalam waktu singkat, itu dapat meningkatkan kekuatan tempur Hong Huang secara keseluruhan, dan Zuxian pedang masih bisa melakukannya. Dalam hal ini, dia percaya tanpa syarat. Lewati perintah, jangan mengambil inisiatif untuk memprovokasi Hong Huang. Kata Dong Huang Taixin dengan tenang, ekspresinya cukup dingin, dan semua kuasi kaisar menarik napas dalam-dalam, cukup dan sangat sabar. Yang kurang dari Hong Huang adalah alasan, yang tidak bisa diberikan sesuka hati. Bisa menanggungnya bukan berarti pengecut, hanya karena ini bukan waktunya untuk memulai perang, dan hal terburuk menunggu di Huang dan Hongyan kembali, dan itu juga menunggu Ye Chen kembali ke surga, beri dia cukup waktu, dan dia pasti akan berhasil, setengah langkah, oke. Itulah satu-satunya cara untuk percaya diri. Namun, jika Hong Huang memprovokasi api perang terlebih dahulu, ada dua hal yang harus dikatakan. Jika langit tidak menimbulkan masalah, bukan berarti mereka takut akan masalah. Jika mereka benar-benar ingin memulai perang, tidak ada yang akan takut perang. Ledakan. Gemuruh. Perang ini tidak bisa dihindari pada akhirnya. Di malam yang gelap, dunia prasejarah memulai perang, tetapi alasan perang itu sangat aneh, harta saya hilang, dan Anda mencurinya dari surga. Alasannya hanya alasan seperti itu, pertarungan dimulai segera setelah dikatakan, dan surga tidak membantahnya, dan sanggahan itu tidak berguna. Lawan ingin bertarung, dan jika dia bisa menemukan alasan untuk memulai perang, kobaran api yang seharusnya ada tidak dapat dihindari. Ledakan, ledakan, ledakan. Langit berbintang yang telah sunyi selama beberapa tahun dipenuhi dengan bubuk mesiu dan asap, dan kedua belah pihak bertempur di tingkat puncak.
Senjata kaisar yang sangat kuat, seperti putaran matahari yang terik, dibombardir berulang kali melintasi batas di gelap, menghancurkan alam semesta dan serangan Hong Huang benar-benar bukan keganasan biasa, atau dengan kata lain, itu direncanakan, dan dalam 2 hari perang, itu menembus batas langit, dan pasukan seperti lautan luas menyapu seluruh langit berbintang. Saya tidak tahu berapa banyak bidang bintang yang runtuh. Berapa banyak bintang yang meledak. Seperti yang diharapkan Ren Wang, kekuatan tempur Hong Huang secara keseluruhan memang telah meningkat pesat. Sebagian besar orang Hong Huang diwarnai dengan jejak cahaya peri berwarna-warni, membawa kekuatan yang menakutkan, dan mereka memukuli langit berulang kali. Yah, kamu adalah pedang Zuxian, kamu tidak kecil. Kaisar dunia bawah adalah penonton, matanya dingin, dan dia melihatnya dengan sangat jelas. Pedang Zuxian yang diturunkan ke klan prasejarah pasti merupakan metode rahasia kuno. Siapapun yang mempraktikkan metode rahasia ini, asal-usulnya berubah dalam waktu singkat, dan semakin banyak praktisi, semakin banyak makanan yang diserap pedang giok. Pedang giok membantu Hong Huang, dan suku Hong Huang juga secara halus membantu pedang giok. Keduanya mungkin tidak berada dalam hubungan kerjasama, tetapi mereka bergantung satu sama lain, untuk kepentingan satu sama lain, sehingga cocok. Pada hari ke-9, Ye Chen bangun, dan saat dia membuka matanya, 2 sinar cahaya ilahi melesat, seolah-olah itu nyata, membuat 2 lubang besar di kehampaan. Melihat matanya, mereka bahkan lebih dalam. Setelah 9 hari pemahaman, dia akhirnya mencapai segudang makna sebenarnya dari Dao Hua, yang benar-benar menentukan surga. Di alam roh pemusnahan, dia sama sekali tidak melemahkan reinkarnasinya yang menentang dunia. Yang satu adalah Dao, yang lainnya adalah reinkarnasi. Memiliki kekuatan tak terduga. Merasakan kekuatan ilahi ini, pikiran Ye Chen tidak dapat dijelaskan, dan dia memiliki harapan yang mengerikan. Dia berharap iblis surgawi akan menyerang dan menemukan orang yang bereinkarnasi. Dengan metode ini, darah iblis surgawi yang bereinkarnasi dan ingatan iblis surgawi akan meleleh. Bersenandung. Diiringi dengan suara mendengung, Chaos Cauldron berlari keluar dari dunia kecil, melompat-lompat, dan kadang-kadang berlari, bergesekan dengan tubuh Ye Chen. Terima kasih kepada Ye Chen, jika itu adalah Zundi 8 lapis biasa, dia akan melakukannya pergi ke surga begitu pagi. Bos, aku lapar. Chaos Cauldron terkekeh. Hari-hari ini ketika Ye Chen dalam pengasingan, dia berkeliaran di dunia kecil untuk banyak waktu, dan dia sangat optimis tentang Ding Hai Shenzhen. Ye Chen tersenyum, dan jarum Ding Hai Shen tiba-tiba muncul. Juga diambil bersama-sama beberapa besi ilahi dan artefak magis, yang semuanya memiliki peringkat yang luar biasa. Nafsu makan Chaos Cauldron cukup besar, dan dibutuhkan 1 gigitan untuk menelan besi dewa dan besi abadi, serta artefak suci, tanpa mengunyah. Ketika datang ke Ding Hai Shenzhen, itu tidak begitu mulus. Chaos Cauldron memiliki spiritualitas, dan spiritualitas Ding Hai Shenzhen tidak rendah, sangat tidak nyaman melihat pria besar ini, jika dia tidak bisa melakukannya, dia akan menghancurkannya sejak lama. Namun, masih mendengarkan kata-kata tuannya. Di bawah sinar bulan malam, kuali kekacauan besar dan Ding Hai Shenzhen melayang di kiri dan kanan, memantulkan cahaya bintang, dan secara bertahap bergabung menjadi satu tubuh. Ding Hai Shenzhen secara alami bergabung ke dalam kuali kekacauan, dan bahkan pikiran dan kebijaksanaan bergabung menjadi satu. Bersenandung. Bersenandung. Suara mendengung dari kuali yang kacau menjadi semakin keras, dan itu menjadi semakin luar biasa. Ding Hai Shenzhen menelan banyak senjata ajaib, dan semuanya menjadi makanannya. Selanjutnya, kondisi puncak Zhong Zundi tidak tahan. Akhirnya menetap, menggantung dengan tenang di udara, mencerna makanan dari artefak sihir. Makanan ini, penuh makanan, cukup untuk dicerna dalam waktu yang lama. Di sisinya, Ye Chen menyilangkan lututnya lagi, dan diam-diam menutup matanya, seluruh tubuhnya ditutupi dengan cahaya keemasan, energi emas dan darah berdebar kencang, dan setiap pori di tubuhnya menelan sumbernya, menyebabkan seluruh tubuh sucinya terbakar. Seperti nyala emas, sangat terang di malam hari. 5 langkah dan 5 langit, dia sedang meletakkan dasar yang kokoh. Selain itu adalah perpaduan dari pra-respons dan pasca-respons, dan ada jenis kekuatan lain, yang disebut kekuatan reinkarnasi, yang sama misteriusnya dengan kekuatan reinkarnasi, dapat dilihat tetapi tidak dapat disentuh, dan menyembunyikan kekuatan ilahi yang menakutkan.